Kita buka aplikasi Winbox, kita pilih di bagian neighbor ini ya, terus kita klik refresh. Nah, di sini ini adalah mikrotik yang terhubung dengan kabelan kita. Kabelan kita terhubung di mikrotik di Ether 2 nya. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong. Saya klik connect. Nah, ini posisi mikrotiknya sudah ada konfigurasinya, jadi kita hapus dulu. Kita masuk ke dalam sistem, reset configuration. Nah, di sini ada 4 opsi ya. Untuk yang pertama ini keep user configuration, nanti user passwordnya tidak akan hilang, user password mikrotiknya. Terus cap smooth ini nanti untuk manajemen access point terpusat. Nanti kalau pilih cap smooth, nanti di sini interface kita nanti akan terbridge. Selanjutnya di sini no default configuration. Jadi sebenarnya mikrotik itu pertama kali kita beli itu sudah ada konfigurasi defaultnya, yang mikrotik tersebut bisa langsung kita gunakan. Cuma nanti karena kita praktikum, kita masukkan konfigurasi baru, maka di sini harus diklik no default configuration. Terus yang terakhir ini do not backup. Sebenarnya pada waktu kita melakukan reset mikrotik, maka sebenarnya mikrotik secara otomatis melakukan backup dulu. Jadi routernya secara otomatis akan terbackup dan disimpan ke dalam tempat ini, file sini. Baru nanti konfigurasinya kehapus. Tapi ini saya biarkan saja, ini tidak masalah. Jadi pilih no default configuration. Setelah itu klik reset. Reset, yes. Mikrotiknya bunyi. Kita tunggu dulu. Posisi routers masih restart. Bunyi lagi. Kita coba reconnect. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita lanjut melakukan konfigurasi. Yang pertama, IP DHCP client. Di sini kita melakukan konfigurasi DHCP client terhadap Ether 1. Karena Ether 1 kita hubungkan dengan sumber internet. Jadi interface bila Ether 1. Terus klik OK. Putus lagi. Kita ulangi lagi prosesnya. Klik reconnect. Kembali lagi ke menu DHCP client. Kita tambahkan interface-nya Ether 1. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar tapi statusnya masih disable, jadi kita enable dulu. Searching bound, terus di sini IP address-nya. Jadi di Ether 1 kita punya IP address 192.168.1.6. Kalau seperti ini berarti DHCP client-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita konfigurasi IP address. Kita close dulu. IP address. Nah, untuk Ether 1-nya sudah ikut DHCP client, kita masukkan ke Ether 2 selanjutnya. 192.168.102.1/24. Interface-nya ada di Ether 2. Klik OK. Kita lanjutkan lagi. Ada IP address 192.168.103.1/24. Ini prefixnya ya. Kita ke Ether 3. Kita lanjutkan lagi 192.168.104.1/24. Ether 4. Oke. Kita lanjutkan lagi 192.168.105.1/24. Interface Ether 5. Oke.
Untuk yang terakhir 192.168.106.1/24, kita pilih WLAN nya. Oke, kita cek ulang 102.1, 103, 104, 105, 106. Ini IP address-nya sudah selesai semua. Kita close. Selanjutnya kita konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT-nya di IP firewall, terus bagian NAT. Kita konfigurasikan NAT global. Tambahkan chain-nya SRC NAT. Terus di sini out interface Ether 1. Untuk opsi yang lain sebenarnya kita bisa menggunakan source address. Di sini kita masukkan IP address boleh, kita masukkan network boleh, atau di sini kita memanfaatkan destination address-nya kalau kita menghendaki mikrotik kita ini hanya terhubung ke beberapa network atau beberapa IP address tertentu. Jadi ini untuk advance. Untuk konfigurasi umumnya kita biarkan ini saja dulu, karena nanti untuk konfigurasi advance kita akan pelajari di keamanan jaringan, di firewalling. Jadi untuk chainnya kita menggunakan SRC NAT, out interface Ether 1, di action-nya dipilih masquerade. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server. Kita close dulu. IP DHCP server, kita pilih DHCP setup, terus ini kita pilih Ether 2 karena Ether 1 sudah DHCP client ya, jadi Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan WLAN 0 itu yang terhubung ke client yang perlu kita konfigurasi DHCP server. Ether 2 ini kita biarkan networknya, terus gateway-nya kita menggunakan IP dari interface itu sendiri, kita copy aja. Next, address to give out. Address to give out di sini saya perbesar. Kliennya akan mendapatkan IP address mulai dari 192.168.101.2 sampai dengan 254. Oke, kita klik next. DNS servernya ini dapat default dari modem ADSL, kita biarkan saja, tidak apa-apa. Kita klik next. Untuk list time ini waktu disewakan, jadi IP address DHCP server itu akan menyewakan, sebenarnya bukan memberikan, menyewakan IP address kepada klien. Nah, untuk durasi dalam penyewaan itu di sini bisa kita atur ulang, dan defaultnya di sini 10 menit. Jadi ketika klien terhubung dalam waktu 10 menit, maka ketika klien terhubung maka IP address tersebut akan dipinjamkan selama 10 menit. Tapi apabila klien masih terhubung, masih melakukan aktivitas, maka nanti secara otomatis akan diperpanjang. Tetapi kalau klien setelah terhubung, setelah itu meninggalkan network, maka IP address tersebut yang sudah dipinjamkan tadi bisa dimanfaatkan ulang oleh Mikrotik untuk diberikan ke klien yang lain. Kita klik next. Oke. Selanjutnya sama kita lakukan di Ether 3. Kita masih sama seperti tadi ya, 254, terus DNS server, list time. Oke. Sekarang kita ke Ether 4, juga sama prosedurnya. Oke. Selanjutnya di Ether 5, terakhir ini kita WLAN. Oh, maaf, saya salah nulis ya. Ini WLAN 1 untuk interface-nya, bukan WLAN 0. Oke, untuk interface WLAN 1 klik next, next, sama juga. Oke. Selanjutnya kita cek koneksi internet kita. Caranya kita klik di network and internet,
pilih Ethernet, change adapter option. Di sini kita disable dulu. Terus setelah itu kita enable. Nah, di sini sudah keluar network 4. Kita reconnect lagi, kita masuk ke MikroTik. Terus kita minimize, kita bisa menggunakan cmd ipconfig. Nah, kita mendapatkan, komputer kita mendapatkan IP address 192.168.102.254 dengan gateway-nya 192.168.102.1. Ini adalah IP router di Ether 2. Kita cek koneksi internet. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba di Google. Nah, internetnya juga sudah terhubung. Nah, setelah itu kita cek di interface yang lain. Kita cek di interface yang lain ya. Sekarang saya masukkan kabelannya di Ether 3. Saya masuk ke dalam cmd lagi, ipconfig, masih loading. ipconfig. Nah, di sini keluar 192.168.103.253 dengan gateway-nya adalah IP router, IP interface router di Ether 3 nya. Kita coba juga ping, internetnya tembus. Kita coba juga di Google. Ini juga masih bisa. Selanjutnya kita cek di interface di Ether 4. Yes. Ether 4 kita sudah dapat 192.168.104.254. Terus ini juga gateway-nya 104.1. Kita cek juga ini. Nah, ini juga sudah bisa. Oke. Untuk yang selanjutnya kita coba di Ether 5. Config, masih loading. Ini keluar 192.168.105.1. Tapi internet sudah aktif. Selanjutnya kita buka di sini. Di sini internetnya juga aktif. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di PPP. Kita pilih di menu PPTP server. Setelah itu kita klik enable. Untuk sisanya kita biarkan seperti ini. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu secret. Di secret ini kita akan membuat user. Contoh saya buatkan Rajasa, passwordnya Rajasa. Untuk servisnya kita gunakan PPTP. Untuk profile saya menggunakan default encryption. Untuk IP address-nya saya membuat 192.168.110.1. Ini saya buat 192.168.111.1. Apply, klik OK. Selanjutnya untuk melakukan koneksi ke PPTP server ini, kita masuk ke bagian network. Setelah itu network and internet setting,
pilih bagian tab VPN, kita tambahkan VPN baru. Untuk providernya kita menggunakan Windows built-in, sedangkan connection name-nya kita buat contoh Praktikum VPN. Untuk server name kita menggunakan IP dari interface router yang kita hubungkan. Kali ini kita menggunakan IP gateway dari komputer kita, yaitu 192.168.102.1. Untuk VPN type kita pilih PPTP. Untuk sign in kita username-nya kita menggunakan user Rajasa. Untuk passwordnya kita juga menggunakan Rajasa. Save. Setelah kita klik save, untuk VPN yang kita buat tadi adalah di Praktikum VPN ini, kita klik. Setelah itu klik connect. Complete. Nah, sekarang statusnya adalah connected. Sekarang saya cek IP address-nya, saya buka cmd mpconfig. Nah, di sini sudah keluar IP address dari VPN saya, dari interface VPN saya, yaitu 192.168.111.1. Kita cek di Mikrotik, kita koneksi ulang. Saya refresh lagi, saya koneksi ulang. Kita buka, kita lihat di PPP. Nah, di bagian Active Connection kita sekarang sudah terhubung. Nah, ini adalah IP address dari komputer atau laptop yang sedang saya gunakan sekarang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.